Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. MDK Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, haleluya. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, puji Tuhan. Melompat, puji Tuhan. Dan melompat, puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hore! Shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Luar biasa pastinya semuanya kabar baik ya. Kita hari ini sangat bersuka cita loh adik-adik karena hari ini kita merayakan Paskah. Kak Tika mau ingatkan buat adik-adik semua jangan lupa ya untuk selalu berdoa bagi orang sakit, oke? Jadi kalau ada yang sedang sakit, adik-adik harus mau mendoakan ya. Percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Oke, adik-adik percaya ya sama Tuhan. Nah, adik-adik jadi hari ini kita merayakan Paskah. Luar biasa ya. Bahwa di hari Paskah ini Tuhan Yesus bangkit untuk setiap kita dan semua kita diselamatkan oleh Tuhan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita akan merayakan Paskah. Wow. Apakah akan ada game ataukah ada drama? Ups. Nanti kita akan saksikan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa lebih dahulu. Nanti Kak Tari akan pimpin kita di dalam doa ya. Oke adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga menonton cerita, menyaksikan cerita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya dan tutup matanya, Kak Tari akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kami masih bisa peringati Paskah, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang telah bangkit untuk kami semua yang percaya kepada Tuhan, kepada kami semua manusia. Terima kasih Tuhan, biarlah cerita di hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga hidup kami semakin diperbaharui, kami tidak takut lagi, tapi kami semakin percaya kepada Tuhan, kami semakin cinta kepada Tuhan, dan kami semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati dan urapi kakak-kakak yang mengajari kami di Mesbah Doa Kids. Berikan kami semua hikmat dan pengertian. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus disalibkan. Banyak perempuan memandang dia. Beberapa di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Aku sedih, Yesus yang baik sudah tidak ada. Kita kehilangan Yesus. Kami takut dan bingung. Pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan Maria lainnya pergi ke kubur Yesus. Tiba-tiba, boom! Terjadilah gempa bumi yang hebat karena malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus. Dan malaikat itu berdiri di atas batu itu. Dengan senyum, malaikat itu berkata kepada Maria Magdalena dan Maria lain, "Jangan takut,
Aku tahu kamu mencari siapa. Yesus tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Yesus hidup. Benarkah? Hore! Terpujilah nama Tuhan. Dengan penuh semangat, mereka langsung berlari untuk menemui murid-murid Yesus untuk memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit. Tapi tiba-tiba Yesus datang dan berjumpa dengan mereka. Mereka pun mendekatinya dan menyembahnya. Pergilah, beritahukanlah kepada saudara-saudaraku dan katakan supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku. Mereka pun segera pergi. Ketika hari sudah malam, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Dengan tersenyum, Yesus masuk ke dalam tempat itu. Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Sambil menunjukkan tangan dan lambungnya. Akhirnya, murid-murid Yesus pun percaya dan mereka bersorak bahagia. Semua murid-murid Yesus sangat bahagia. Mereka tidak takut lagi kepada siapapun. Mereka sangat bersuka cita karena mereka tahu sekarang bahwa Yesus hidup. Wow, luar biasa banget ya ceritanya Kak Tari. Iya, Puji Kak Tika. Tuhan, dari kebangkitan Tuhan Yesus ini kita boleh mengalami kasih Tuhan yang sangat ajaib. Dan juga kita tidak perlu takut lagi sebab kebangkitan Tuhan Yesus mendatangkan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Wow, Tuhan Yesus hidup. Ayo semua katakan sama-sama, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup. Ya, benar banget adik-adik. Semua bahwa Tuhan Yesus kita itu hidup. Dia mati bagi dosa-dosa kita, bagi kesalahan kita. Dan kemudian Tuhan Yesus hidup dan bangkit kembali. Sehingga hari ini kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada lagi ketakutan, kegelisahan. Karena Tuhan sudah bangkit. Dan karena kebangkitannya kita juga bangkit dalam kemenangan. Amin. Wow, luar biasa ya Kak Tari. Katika sangat diberkati. Katika sangat bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus Kak Tari. Amin, Katika. Ya, adik-adik semua kita sangat bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah melalui Paskah hari ini, melalui kebangkitan Yesus di hari ini yang kita peringati, kita semakin ingat bahwa Tuhan Yesus hidup, kita tidak perlu takut lagi. Karena Tuhan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita di episode kali ini. Kak Tari dan Katika berharap melalui cerita ini kita semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Happy Passover guys. Yuk kita lanjut lagi. Ya, kali ini temanya masih Paskah. Dan sebelumnya
kita sudah pelajari 3 hal, yaitu Paskah dalam Perjanjian Lama, Paskah dalam Perjanjian Lama hanyalah bayangan, dan Paskah dalam Perjanjian Baru. Berikutnya kita akan belajar keempat, yaitu salib adalah pusat Paskah Perjanjian Baru. Yesus mati bukan sebagai kecelakaan sejarah, namun Yesus mati dalam rencana Allah. Rasul Paulus berkata, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Artinya jelas, Yesus bukan hanya hadir saat musim Paskah, namun Yesus adalah inti Paskah itu sendiri. Di salib kita bisa melihat ada kasih Allah, ada kekudusan Allah, ada juga keadilan Allah, dan terakhir anugerah Allah. Dosa tidak diabaikan, dosa dihukum, tetapi penghukuman itu ditanggung oleh Kristus. Jadi Paskah Perjanjian Baru bukan sekedar cerita sedih tentang kematian Yesus. Ini adalah kabar keselamatan. Amin guys. Ada darah yang tercurah supaya kita luput dari hukuman. Kemarin kita belajar ada darah anak domba diolesin di depan pintu rumah agar bisa diselamatkan dari roh maut. 5. Kebangkitan itu bukti kemenangan Paskah. Tetapi cerita Paskah tidak berhenti di salib. Kalau dalam Perjanjian Lama, Israel keluar dari Mesir menuju hidup baru. Dalam Perjanjian Baru, kebangkitan Yesus menandakan kemenangan yang sempurna. Yesus bangkit berarti dosa telah dikalahkan, maut telah ditaklukkan, keselamatan telah digenapi, dan harapan baru terbuka bagi semua yang percaya. Jadi, Paskah Kristen selalu punya 2 sisi, yaitu salib menunjukkan harga penebusan, kubur kosong menunjukkan kemenangan Kristus. Tanpa kebangkitan, salib hanya tampak seperti kekalahan. Tetapi karena Yesus bangkit, kita tahu bahwa salib adalah kemenangan. Nah, apa artinya bagi Gen Alpha? Pertama, kita harus sadar bahwa kita semua seperti Israel di Mesir. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa. Paskah itu bukti bahwa cinta Yesus itu real. Dan pengorbanan Yesus itu mulia. Dari kebangkitannya, kasih kita harapan yang baru. Ingat, kita gak usah perlu ragukan dia. Kita gak perlu tukar Yesus dengan apapun guys. Sekali Yesus, tetap selamanya Yesus. Amin? Amin. Oke, mari kita menutup cerita luar biasa ini dengan doa. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Terima kasih untuk salib-Mu dan kebangkitan-Mu. Tolong kami bukan hanya memahami Paskah, tetapi hidup dalam kuasa Paskah itu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke guys, bye. Happy Passover juga guys.